Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tercatat ada 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala badan. Jumlah ini pastinya melambung dibandingkan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Saat itu ada 34 menteri, 18 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri. Sebagai konsekuensi, ada potensi pembengkakan anggaran seiring bertambahnya anggota kabinet. Emangnya seberapa besar potensi pembengkakan anggaran dan untuk apa saja? Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan, pada Senin 21 Oktober 2024 mengatakan ada konsekuensi yang timbul akibat jumlah kementerian di era Prabowo Gibran yang sangat gemuk. Konsekuensi pertama yang harus diantisipasi adalah persoalan koordinasi dan sinkronisasi program antar kementerian yang berpotensi semakin rumit. Padahal satu program prioritas nasional biasanya tidak hanya diampu oleh satu kementerian, tapi dikeroyok banyak kementerian. Gemuknya kabinet pemerintahan Prabowo juga berdampak pada pembengkakan anggaran operasional, khususnya belanja pegawai pemerintah pusat. Misbah memperkirakan terjadi peningkatan belanja pegawai 20 hingga 30%. Pada APBN 2025, estimasi belanja pegawai ditetapkan 513,2 triliun rupiah atau setara 19,1%. Sedangkan belanja barang 342,6 triliun rupiah atau setara 12,7% dari total belanja pemerintah pusat. Menurut Misbah, belanja pegawai tersebut akan membengkak 20 hingga 30% karena data tersebut menggunakan asumsi awal masih 34 kementerian. Tak hanya persoalan anggaran, sejumlah pihak menilai gemuknya kabinet Prabowo Gibran ini justru dapat menghambat kinerja pemerintahan. Mengapa demikian? Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Iskandar pada Senin mengungkapkan, Kabinet Merah Putih mayoritas diisi politisi yang tergabung dalam parpol pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 sehingga menimbulkan dugaan adanya bagi-bagi jabatan. Komposisi kabinet yang diisi oleh para politisi ini juga dikhawatirkan memperlambat kinerja pemerintah yang seharusnya melayani rakyat. Mulai hari ini Pak Prabowo harus bekerja keras. Pada akhirnya masyarakat melihat dan kemudian akan menagih janji-janji tersebut. Tantangannya adalah apakah Pak Prabowo bisa memenuhi janji-janji itu dalam waktu singkat. Terlebih lagi hari ini Pak Prabowo memutuskan untuk menggandeng semua elemen politisi, pengusaha dalam kabinet gemuk. Dan tentu ini nggak mudah. Dan rakyat menunggu apakah Pak Prabowo bisa mengorkestrasikan 109 orang ini, termasuk juga melakukan tindakan tegas terhadap menteri dan wakil menteri yang tidak memenuhi harapan. Lantas apa tanggapan istana terkait banyaknya kritik yang menyebut kabinet Merah Putih ini terlalu gemuk atau justru akan memperlambat kinerja pemerintah? Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengakui kabinet Merah Putih sebagai kabinet yang besar, luas, dan gemuk. Namun ia menepis bahwa kabinet ini akan keberatan bekerja dan lamban bergerak. Kodari menyebut kabinet Merah Putih justru akan lebih fokus, tajam, dan spesifik dalam bekerja. Selanjutnya diharapkan lebih memberikan daya guna dan hasil yang juga optimal dan nyata. Dan kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoi lah. Berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Banyak atau sedikitnya jumlah anggota kabinet tentu menjadi hak prerogatif presiden. Saat ini publik menanti kerja nyata dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah kabinet Prabowo Gibran ini bisa bekerja dengan baik meski jumlahnya sangat banyak atau justru sebaliknya?